Pernahkah kamu merasa asing dengan bayanganmu sendiri? Stefani pernah. Kisahnya akan mengubah cara kamu melihat dirimu. Hai semuanya, selamat datang kembali di channelku. Hari ini kita akan menyelami kisah yang sangat personal dan menyentuh tentang seorang perempuan bernama Stefani. Kisah ini bukan hanya tentang Stefani, tapi juga tentang kita semua. Tentang bagaimana kita berjuang melawan keraguan diri, bagaimana kita berusaha menerima diri apa adanya, dan bagaimana kita akhirnya menemukan kedamaian di balik cermin. Stefani, seorang wanita muda yang terlihat bahagia dan sukses dari luar, ternyata menyimpan luka yang mendalam. Luka itu berasal dari masa lalunya, dari ekspektasi orang lain, dan dari standar kecantikan yang tidak realistis. Setiap kali Stefani bercermin, ia tidak melihat dirinya sendiri. Ia melihat bayangan yang diciptakan oleh orang lain, bayangan yang penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Stefani mulai berjalan ketika ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayangan itu. Ia memutuskan untuk menghadapi luka-lukanya, untuk mencari tahu siapa dirinya sebenarnya, dan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ini adalah kisah tentang penerimaan diri, tentang kekuatan untuk berubah, dan tentang menemukan keindahan di dalam diri kita sendiri. Perjalanan Stefani dimulai dengan langkah kecil. Ia mulai menulis jurnal, mencurahkan segala perasaan dan pikirannya ke dalam kata-kata. Melalui tulisan, ia mulai memahami akar dari luka-lukanya. Ia menyadari bahwa ia terlalu lama berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain, mengabaikan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Ia juga menyadari bahwa standar kecantikan yang ia kejar selama ini hanyalah ilusi, sesuatu yang tidak nyata dan tidak mungkin dicapai. Stefani mulai mencari dukungan dari orang-orang terdekatnya. Ia berbicara dengan keluarganya, teman-temannya, dan seorang terapis. Dukungan dari orang-orang ini sangat berarti bagi Stefani. Mereka membantunya untuk melihat dirinya sendiri dengan cara yang berbeda, untuk menghargai kelebihan-kelebihannya, dan untuk menerima kekurangannya. Stefani juga mulai melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia. Ia mulai melukis, membaca buku, dan menghabiskan waktu di alam. Hal-hal ini membantunya untuk terhubung dengan dirinya sendiri, untuk menemukan kedamaian batin, dan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Proses ini tidak mudah. Stefani menghadapi banyak tantangan dan kemunduran. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang, terus belajar, dan terus berkembang. Salah satu momen penting dalam perjalanan Stefani adalah ketika ia memutuskan untuk berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki keunikan dan keindahan masing-masing. Ia juga menyadari bahwa membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuatnya merasa tidak cukup dan tidak bahagia. Stefani mulai fokus pada dirinya sendiri, pada apa yang bisa ia lakukan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Ia mulai merawat dirinya sendiri, baik secara fisik maupun mental. Ia berolahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, dan tidur yang cukup. Ia juga meluangkan waktu untuk meditasi dan relaksasi. Stefani juga belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Ia memaafkan dirinya atas kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalu. Ia juga memaafkan dirinya atas ketidaksempurnaan yang ia miliki. Ia menyadari bahwa kesalahan dan ketidaksempurnaan adalah bagian dari manusia dan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Dengan memaafkan dirinya sendiri, Stefani merasa lebih ringan dan lebih bebas. Ia merasa lebih mampu untuk menerima dirinya apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Stefani juga mulai mengubah cara ia berbicara pada dirinya sendiri. Ia berhenti mengkritik dan merendahkan dirinya sendiri. Ia mulai berbicara pada dirinya sendiri dengan cara yang lebih positif dan suportif. Ia menggunakan afirmasi positif untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan untuk mengingatkan dirinya tentang nilai-nilainya. Misalnya, ia sering mengatakan pada dirinya sendiri, "Saya cantik, saya kuat, saya mampu, dan saya pantas mendapatkan yang terbaik." Stefani juga belajar untuk bersyukur atas apa yang ia miliki. Ia bersyukur atas kesehatannya, keluarganya,
teman-temannya, dan semua hal baik yang ada dalam hidupnya. Dengan bersyukur, Stefani merasa lebih bahagia dan lebih puas dengan hidupnya. Ia juga merasa lebih termotivasi untuk terus berkembang dan untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Stefani juga mulai membantu orang lain yang mengalami masalah yang sama dengan dirinya. Ia berbagi pengalamannya, memberikan dukungan, dan menginspirasi orang lain untuk berdamai dengan diri mereka sendiri. Stefani juga mulai melihat perubahan yang signifikan dalam dirinya. Ia merasa lebih percaya diri, lebih bahagia, dan lebih damai. Ia juga merasa lebih terhubung dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Stefani mulai mencintai dirinya sendiri apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak lagi berusaha untuk menjadi orang lain. Ia menerima dirinya sebagai individu yang unik dan berharga. Ketika Stefani bercermin, ia tidak lagi melihat bayangan yang diciptakan oleh orang lain. Ia melihat dirinya sendiri, seorang wanita yang kuat, cantik, dan penuh dengan potensi. Stefani menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada penampilan fisik atau pada pencapaian eksternal, tetapi pada penerimaan diri dan pada kemampuan untuk mencintai diri sendiri. Ia juga menyadari bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka, untuk mengatasi tantangan, dan untuk menemukan kedamaian di dalam diri mereka sendiri. Kisah Stefani adalah pengingat bagi kita semua bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita untuk menerima diri sendiri. Kita semua memiliki luka dan ketidaksempurnaan, namun kita juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka-luka kita dan untuk menemukan keindahan di dalam diri kita sendiri. Kita semua berhak untuk bahagia dan untuk mencintai diri kita sendiri apa adanya. Perjalanan Stefani menginspirasi kita untuk memulai perjalanan kita sendiri, untuk menghadapi luka-luka kita, untuk mencari tahu siapa diri kita sebenarnya, dan untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang peduli padamu dan yang ingin membantumu. Jangan takut untuk meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Kamu kuat, kamu cantik, dan kamu mampu. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Percayalah pada dirimu sendiri dan jangan pernah menyerah pada impianmu. Stefani menemukan kedamaian bukan dalam mengubah dirinya, tetapi dalam menerima dirinya. Ia menemukan bahwa keindahan sejati terpancar dari dalam, dari hati yang penuh cinta dan penerimaan. Kisahnya adalah bukti bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita, untuk mengatasi tantangan, dan untuk menemukan kebahagiaan di dalam diri kita sendiri. Stefani sekarang aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu orang lain yang mengalami masalah yang sama dengan dirinya. Ia ingin berbagi pengalamannya, memberikan dukungan, dan menginspirasi orang lain untuk berdamai dengan diri mereka sendiri. Ia juga ingin mengubah standar kecantikan yang tidak realistis dan untuk mempromosikan penerimaan diri. Stefani percaya bahwa setiap orang memiliki keunikan dan keindahan masing-masing, dan bahwa kita semua berhak untuk mencintai diri kita sendiri apa adanya. Sekarang, Stefani menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa tidak peduli seberapa sulit masa lalumu, kamu selalu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Ia membuktikan bahwa penerimaan diri adalah kunci untuk kebahagiaan dan kedamaian. Ia membuktikan bahwa kamu berharga, kamu dicintai, dan kamu mampu. Kisah Stefani adalah pengingat bagi kita semua bahwa kita tidak boleh menyerah pada diri kita sendiri. Kita harus terus berjuang, terus belajar, dan terus berkembang. Kita harus mencintai diri kita sendiri apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita harus percaya pada diri kita sendiri dan pada potensi yang ada di dalam diri kita. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang peduli padamu dan yang ingin membantumu. Jangan takut untuk meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Kamu kuat, kamu cantik, dan kamu mampu. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Stefani? Yang pertama, jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri. Kedua, cintai dirimu apa adanya. Ketiga, berani untuk menghadapi luka-lukamu. Keempat, cari dukungan dari orang-orang terdekatmu. Dan yang kelima, bantu orang lain yang mengalami masalah yang sama denganmu. Kisah Stefani adalah bukti bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita,
untuk mengatasi tantangan, dan untuk menemukan kebahagiaan di dalam diri kita sendiri. Saya harap kisah ini bisa menginspirasi kalian semua untuk memulai perjalanan kalian sendiri, untuk mencari tahu siapa diri kalian sebenarnya, dan untuk berdamai dengan diri kalian sendiri. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang peduli padamu dan yang ingin membantumu. Jangan takut untuk meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Kamu kuat, kamu cantik, dan kamu mampu. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Semoga kisah Stefani ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Ingat, kalian berharga, kalian dicintai, dan kalian mampu mengubah hidup kalian menjadi lebih baik. Jangan pernah menyerah pada diri sendiri, dan teruslah berjuang untuk meraih impian kalian. Nah, itu dia kisah inspiratif tentang Stefani. Semoga kalian terinspirasi dan termotivasi untuk lebih mencintai diri sendiri. Jangan pernah menyerah pada diri sendiri, dan teruslah berjuang untuk meraih impian kalian. Nah, itu dia kisah inspiratif tentang Stefani. Semoga kalian terinspirasi dan termotivasi untuk lebih mencintai diri sendiri. Kalian berharga, kalian dicintai, dan kalian mampu mengubah hidup kalian menjadi lebih baik. Jangan pernah menyerah pada diri sendiri, dan teruslah berjuang untuk meraih impian kalian. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, komen di bawah untuk berbagi pengalaman kalian, subscribe ke channelku untuk video-video inspiratif lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!